Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Putri dari Prodi S1 Keperawatan semester 4 reguler A dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di video kali ini, saya akan memberikan edukasi kepada semua remaja tentang bahayanya kanker payudara sejak dini untuk memenuhi tugas promosi kesehatan pada mata kuliah keperawatan anak 1. Baik. Nah, apa sih itu kanker payudara? Kanker payudara adalah suatu tumor atau disebut dengan maligna yang berkembang dari sel-sel di payudara yang biasanya kanker payudara tumbuh di lobulus, yaitu tempat kelenjar yang memproduksi susu, atau pada duktus saluran kelenjar susu, tempat saluran yang menghubungkan lobulus ke puting susu. Kanker payudara tumbuh dan berkembang dengan cepat tanpa terkoordinasi di dalam jaringan dan menyebar ke pembuluh darah, menurut Putra 2015. Kanker payudara juga pertumbuhannya di sel jaringan payudara yang tidak normal, dan sel tersebut mengalami mutasi atau tumbuh lebih cepat dan tidak terkendali, serta dapat tumbuh lebih lanjut menyebar ke bagian tubuh lainnya. Baik, di sini ada penyebab kanker payudara. Menurut Brunner dan Shuttleworth dalam Nanda 2015, penyebab kanker payudara belum dapat ditentukan, tetapi terdapat beberapa faktor genetik. Kanker payudara memperlihatkan proliferasi keganasan sel epitel yang membatasi duktus atau lobus payudara. Pada awalnya, hanya terdapat hiperplasia sel dengan perkembangan sel-sel yang epitel, dan kemudian berlanjut menjadi karsinoma in situ dan sel menjadi massa. Hormon steroid yang dihasilkan oleh ovarium juga berperan dalam pembentukan kanker payudara, yang di dalamnya ada estradiol dan progesteron mengalami perubahan dalam lingkungan seluler. Nah, di sini ada faktor resiko yang dapat menyebabkan kanker payudara terbagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor resiko yang dapat diubah dan faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Faktor resiko yang dapat dirubah yaitu yang pertama ada obesitas. Obesitas adalah kegemukan diakibatkan oleh kelebihan lemak dalam tubuh. Jaringan lemak dalam tubuh merupakan sumber utama estrogen. Jadi, jika seseorang memiliki jaringan lemak lebih banyak, berarti memiliki estrogen lebih tinggi, yang meningkatkan risiko kanker payudara. Dan yang kedua ada pecandu alkohol. Alkohol bekerja dengan meningkatkan kadar darah di dalam insulin. Insulin itu yaitu insulin darah, seperti faktor pertumbuhan atau insulin-like growth factor dan estrogen. Oleh karena itu, alkohol dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Dan yang ketiga ada perokok berat. Rokok merupakan salah satu faktor risiko kanker payudara pada perempuan. Rokok mengandung zat kimia yang dapat mempengaruhi organ-organ tubuh. Menurut penelitian WHO, menyatakan setiap jam tembakau rokok membunuh 560 orang di seluruh dunia. Kematian tersebut tidak terlepas dari 3.800 zat kimia, yang sebagian besar merupakan racun dari karsinogen, yaitu zat pemicu kanker. Dan yang keempat itu stres. Stres dapat menjadi faktor risiko kanker payudara, karena stres psikologi yang berat dan terus-menerus dapat melemahkan daya tahan tubuh dan penyakit fisik dapat menyerang. Dan yang kelima, terpapar zat karsinogen. Nah, zat karsinogen diantaranya yaitu zat kimia, radiasi, dan pembakaran asap tembakau seperti perokok tadi. Zat karsinogen dapat memicu tumbuhnya sel kanker payudara menurut Debcast 2015. Dan di sini ada faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Kanker payudara sering dikatakan penyakit turun-temurun. Ada 2 gen yang dapat mewarisi kanker payudara maupun ovarium, yaitu gen BRCA1
breast care susceptibility gen 1, dan BRCA2, breast care susceptibility gen 2, yang terlibat dari perbaikan DNA. Kedua gen ini hanya mencapai 5% dari kanker payudara. Nah, BRCA1 beresiko lebih tinggi, kemungkinan 60-85% beresiko kanker payudara. Sedangkan BRCA2 beresiko 40-60% beresiko kanker payudara. Dan yang kedua di sini ada faktor seks atau jenis kelamin. Perempuan memiliki resiko lebih besar mengalami kanker payudara, tetapi lelaki juga dapat terserang kanker payudara. Hal ini disebabkan laki-laki memiliki lebih sedikit hormon estrogen dan progesteron yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Selain itu, payudara laki-laki sebagian besar adalah lemak, bukan kelenjar seperti perempuan. Dan yang ketiga ada faktor usia. Faktor usia dapat menentukan seberapa besar risiko kanker payudara. Persentase risiko kanker payudara menurut usia yaitu usia 30-39 tahun beresiko 1 dari 233 perempuan atau 0,43%. Usia 40-49 tahun beresiko 1 dari 69 perempuan atau 1,4%. Usia 50-59 tahun beresiko 1 dari 38 perempuan atau 2,6%. Usia 60-69 tahun beresiko 1 dari 27 perempuan atau 3,7%. Jadi, semakin tua usia seseorang, kemungkinan terjadinya kanker payudara semakin tinggi karena kerusakan genetik, yaitu mutasi. Semakin meningkat dan kemampuan untuk beregenerasi sel juga menurun. Dan yang keempat ada riwayat kehamilan. Perempuan yang belum pernah hamil atau disebut dengan nullivara memiliki resiko kanker payudara lebih tinggi. Pertumbuhan sel payudara pada usia remaja bersifat imatur, yaitu belum matang, dan sangat aktif. Sel payudara yang imatur lebih rentan mengalami mutasi yang abnormal. Ketika seseorang hamil akan mengalami kematuran sel pada payudara dan menurunkan risiko kanker payudara. Dan yang kelima ada riwayat menstruasi. Perempuan yang dapat menstruasi pertama kali sebelum umur 12 tahun beresiko 2-4 kali lebih tinggi terkena kanker payudara. Resiko yang sama juga dimiliki perempuan yang menopause pada usia 55 tahun. Setelah wanita menstruasi akan mengalami perubahan bentuk tubuh tidak terkecuali payudara. Payudara akan mulai tumbuh dan terdapat hormon yang dapat memicu pertumbuhan sel abnormal. Dan di sini ada riwayat menyusui. Perempuan yang menyusui anaknya, terutama selama lebih 1 tahun, beresiko lebih kecil menderita kanker payudara. Selama menyusui, sel payudara menjadi lebih matang yaitu matur. Dengan menyusui, menstruasi akan mengalami penundaan. Hal ini mengurangi paparan hormon estrogen terhadap tubuh sehingga menurunkan risiko kanker payudara. Dan di sini ada tanda dan gejala kanker payudara. Tanda dan gejala kanker payudara pada stadium awal yang biasanya masa tunggal, masa teraba, keras, dan padat dapat digerakkan atau terpikasi pada kulit atau jaringan yang berada di bawahnya. Tidak memiliki batasan yang jelas atau tidak teratur. Pasien yang menderita karsinoma mae biasanya ada yang merasakan nyeri dan ada yang tidak merasakan nyeri. Dan berat badan menurun menunjukkan adanya metastase. Dan di sini ada komplikasi kanker payudara. Komplikasi yang dapat terjadi pada penyakit kanker payudara stadium lanjut atau pasca mastektomi atau metastase ke orang lain seperti tulang rusuk menjadi kanker tulang. Terjadi
limfederma, karena saluran limfe untuk menjalin aliran balik limfe ke sirkulasi umum tidak berfungsi dengan adekuat karena nodus axillaris dan sistem limfe diangkat. Dan yang terakhir ada pencegahan kanker payudara, yaitu dengan screening. Screening untuk kanker payudara berguna untuk mendeteksi seseorang dari kanker payudara. Kelompok yang mempunyai kelainan atau abnormalitas yang mungkin kanker payudara dan selanjutnya memerlukan diagnosa konfirmasi. Screening juga ditunjukkan untuk mendapatkan kanker payudara dini sehingga hasil pengobatan menjadi efektif. Dengan demikian menurunkan mortalitas dan memperbaiki kualitas hidup. Tindakan untuk screening antara lain sebagai berikut. Pemeriksaan payudara sendiri atau dengan disebut sadari. Sadari adalah pengembangan kepedulian seorang wanita terhadap kondisi payudara sendiri. Tindakannya ini dilengkapi dengan langkah-langkah khusus untuk mendeteksi secara awal penyakit kanker payudara, untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada kanker payudara. Sadari dilakukan setiap bulan sekitar 7-10 hari setelah menstruasi. Jadi, saya akan praktekin ya. Ini 5 langkah sadari. Dan yang pertama, berdiri tegak. Cermati bila ada perubahan bentuk pada permukaan kulit payudara, yaitu ada pembekakan atau ada perubahan pada puting, dan bila ada bentuk payudara kanan kiri tidak simetris. Lakukan dengan kayak gini. Lalu yang kedua yaitu angkat kedua lengan ke atas, tekuk siku, lalu didorong ke depan. Apakah ada pergerakan dari payudara itu kayak sama atau tidak pergerakannya? Dan yang ketiga, di sini ada dengan menggunakan ujung telapak kanan. Jadi tangan sebelah kiri dikebelakangkan. Payudara sebelah kiri dengan berlawanan dari atas sampai ke bawah. Apakah ada benjolan tidak? Lalu yang kedua diputar dengan melingkar. Apakah ada benjolan atau tidak? Atau dengan lurus saja. Dan lakukan dengan sama. Lalu setelah itu cubit puting susu ini. Apakah ada cairan keluar nanah atau tidak? Seandainya ada, harus konsultasi ke dokter spesialis atau ke bidan. Dan yang kelima, posisikan tidur terlentang. Lalu letakkan bantal pada posisi pundak kanan. Angkat lengan atas, cermati payudara. Apakah ada benjolan tidak? Dan setelah itu jika tidak ada benjolan, tidak ada rasa sakit atau apapun, berarti payudara kita aman dan kita tidak mengalami kanker payudara. Jika ada salah satu merasakan ada yang tidak abnormal, boleh lanjut ke yang berpengalaman, itu bidan atau ke dokter. Baik, untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.